adik-adik, apa kabar? Kita sekarang ketemu lagi dalam ibadah skala minggu online GKRI Mojorejo. Yuk adik-adik, seperti biasa sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kakak aja adik-adik semua yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat pujian I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kula tresno Yesus, jero sanget. Kula tresno Yesus, jero sanget. Tresnoku ro jero sanget. Tresnoku ro jero sanget. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Kak Dewi, kemarin katanya habis sakit ya? Iya nih, kemarin aku habis sakit sampai diopnam loh Kak. Loh kok bisa? Iya, aku kata dokter sakit tifus. Kok bisa sakit tifus sih? Iya, karena aku kayaknya kurang tidur. Terus aku suka beli jajanan gitu Kak, di pinggir-pinggir jalan gitu kan enak. Oh, nggak boleh gitu Kak, kita harus tetap jaga kesehatan. Itu dia Kak, waktu aku jajan itu aku nggak berpikir untuk hidup sehat. Kalau jaga kesehatan itu melalui makanan. Aku nggak berpikir seperti itu waktu itu. Yang penting enak, kenyang, ya udah deh aku makan. Adik-adik nggak boleh ditiru ya Kak Dewi. Ya nggak boleh ditiru Nggak karena boleh. akhirnya Kak Dewi sakit, masuk rumah sakit loh, nggak enak. Di tangannya pakai infus, harus minum obat. Aduh sedih deh pokoknya. Tuh, tadi tuh loh Kak Dewi kan ada tepuk sehat tuh. Bisa tuh dicoba buat adik-adik semua di rumah. Kita Iya. mau sama-sama belajar tepuk sehat supaya adik-adik ingat untuk terus jaga kesehatan. Betul. Kita Oke. harus jaga kesehatan ya. Yuk kita belajar sama-sama tepuk sehatnya. Bangkit berdiri ya adik-adik. Tepuk sehatnya dari yang pelan-pelan dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Tepuk sehat. Rajin mandi, olahraga, makan sehat, di rumah aja. Ayo, coba Sekali lagi, lagi Kak. ya. Agak lebih cepat ya Kak. Oke. Ayo. Tepuk sehat. Rajin mandi, olahraga, makan sehat, di rumah aja. Kayaknya
Cepet lagi Kak, adik-adik Ayo. udah mulai bisa. Ayo dicoba lagi. 1, 2, 3. Tepuk sehat. Rajin mandi, olahraga, makan sehat di rumah aja. Gimana? Udah bisa ya adik-adik? Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa kan tepuk sehatnya tadi? Nah, sekarang kita mau duduk tenang, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Bu Dr. Esti. Sebelumnya kita mau nyanyi sama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi, kali ini ketemu dengan Dr. Estia. Ayo kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, pasti luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum kita mendengarkan firman sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk manis di tempat masing-masing. No, nggak boleh ada yang berdiri, semuanya duduk. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Semuanya mengikuti ucapan doa Dr. Estia. Oke, siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh bersama-sama bersama teman kami dimanapun berada, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami di tempat ini agar kami menjadi anak-anak yang duduk, diam, dan mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan kita lihat video kali ini. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. Yesus hidup, kata para malaikat itu. Pergilah, beritahu murid-muridnya. Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan.
Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Oke, gimana anak-anak? Keren kan videonya? Ada yang lucu juga loh. Ada yang menemukan yang lucu di situ? Pasti kalian pintar. Nah, menarik bukan video yang ditampilkan sore hari ini? Ini adalah rangkaian dari penyelamatan atau karya Tuhan Yesus yang terbesar bagi umat manusia. Bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang ya. Nah, dalam video tadi dilihatkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan dia benar-benar bangkit menang atas maut. Anak-anak boleh bersyukur, boleh bersuka cita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, yang tidak punya kuasa. Tetapi Allah yang punya kuasa. Ya. Tapi di video tadi dilihatkan, ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun masih terheran-heran ya. Bahkan dikatakan di situ, bahkan mereka sampai takut seakan-akan melihat hantu ya. Pada sore hari ini kita belajar dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Lukas ya. Di situ dikatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana di awal para perempuan, para wanita, kalau di Lukas dikatakan 3 wanita melihat ke kubur Yesus, tetapi ternyata kuburnya sudah terbuka dan di situ sudah tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Dan mereka diberitahu oleh malaikat. Dan malaikat ini menyampaikan bahwa Yesus dia sudah bangkit, Mesias sudah bangkit. Tapi mereka juga masih bertanya-tanya, masa isa sih ya orang mati bisa bangkit? Masa benar sih ya Tuhan Yesus yang kemarin wafat dan benar-benar mati? Ya, benar-benar mati tetapi hari ini bangkit dan dibangkitkan? Yes. Kita akan lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Dikatakan di sini Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, semua murid. Ke-11 murid Tuhan Yesus, wait sebentar. Kok 11 ya? Ayo, harusnya berapa murid Tuhan Yesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang satu kemana? Kalian pasti tahu dong yang satu kemana. Oke, bagi yang tahu tolong ditulis di bawah ini ya, di komen siapa namanya. Jangan lupa ya. Jadi ada 11 murid Tuhan Yesus yang akan ditemui oleh Tuhan Yesus. Oke, kita buka dari Lukas 24 ayat yang ke-36. Dikatakan di situ mereka bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus yang katanya bangkit ya. Ayat ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu.
Atau mungkin kalau sehari-hari kita katakan shalom. Nah, seperti itu ya. Tetapi walaupun mereka murid-murid Tuhan Yesus dan sudah mengenal Tuhan Yesus seperti apa, apal mukanya, wajahnya, tetapi mereka terkejut dan takut. Kalau takut ekspresinya gimana sih anak-anak? Wow, atau hi siapa itu? Atau hai, ayo kira-kira kalau takut seperti apa? Kalau takut pasti serem, hi gitu ya. Karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ingat di video tadi ada yang menarik? Ya, Dokter Esti melihat yang menarik di video tadi loh. Ada orang yang sembunyi di bawah meja. Saking takutnya mungkin ya. Artinya apa? Pada waktu itu mereka juga tidak menyadari bahwa yang sosok yang hadir di tengah mereka adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus ya. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menjadi bukti bahwa mereka melihat benar-benar Allah Sang Mesias yang sudah bangkit dari kubur. Oke, kita akan bersama-sama melihat dari ayat ini bukti apa saja sih yang menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kubur dan dia menang atas maut. Ya, pertama, bukti bahwa menyatakan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dikatakan pertama tadi 3 orang wanita pergi ke kubur Yesus, tetapi ditemukan di situ bahwa kuburnya kosong. Pasti semuanya ingat dong akan sebuah lagu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Pasti ingat semua ya. Nah, di sini ada kalimat yang membuktikan bahwa Yesus hidup. La 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 la, membuktikan dia hidup. Nah, semua yang di rumah tahu dong anak-anak, isinya apa nih? La 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 la. Ulang ya. La 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 la, membuktikan dia hidup. Nah, bagi anak-anak yang masih kecil mungkin belum tahu. Aduh, dokter aku enggak tahu. Atau kakak-kakak yang biasa nyanyi di sekolah minggu, aku tahu. Boleh. Atau yang balita masih menyusu ibunya ya, lupa. Boleh deh, mamanya bantu juga boleh. Tapi jangan lupa tulis di bawah ya, di kolom komentar tuliskan lagunya, potongan lagunya tadi apa. Itu adalah bukti yang pertama bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Oke, yang kedua, bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit adalah ayat yang ke-39 ya. Ayat 39. Di tengah-tengah rasa takut, masih penasaran, wih siapa ya? Di situ Tuhan berkata, ya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku berdirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yes, yang kedua, Tuhan Yesus sosok fisiknya bisa disentuh dan dipegang, ya, bisa disentuh dan dipegang. Kalau hantu kita nggak bisa nyentuh, nggak bisa memegangnya, ya. Tetapi Yesus adalah benar-benar sosok seorang manusia, ya. Tuhan datang dalam bentuk manusia yang disalibkan, bangkit dan akan naik ke surga. Dan pada waktu itu dia bangkit dari kubur walaupun beberapa muridnya belum percaya, tapi Tuhan tunjukkan. Pasti anak-anak juga ingat dong beberapa waktu lalu firman tentang seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan itu bangkit sebelum dia melihat dan mencucukkan tangannya di bekas bekas apa? Bekas luka paku di tangan Tuhan Yesus ya. Dan juga ada bekas lubang di lambung Tuhan Yesus ya. Jadi yang kedua, bahwa tubuh Yesus benar-benar bisa dipegang, disentuh, bahwa dia adalah benar-benar manusia yang bangkit dari maut dan naik ke surga. Ketiga, sebagai bukti lagi bahwa Yesus adalah sama dengan mereka duduk bersama-sama di situ sebagai manusia adalah pada waktu Tuhan Yesus makan bersama-sama mereka. Ayo, tahu kan tadi makan apa di situ Tuhan Yesus? Ya, gado-gado. Bukan gado-gado. Apa? Rawon? Bukan rawon. Tidak ada rawon di sana ya. Tapi di situ disediakan adalah ikan goreng.
Ya, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang makan bersama dan dia berkata, "Adakah padamu makanan di sini?" kata Tuhan Yesus, untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia sama seperti mereka dan bukan hantu. Lalu mereka memberikan ayat yang ke-42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya, Tuhan Yesus mengambilnya. Yang dikira hantu tadi mengambil ikan goreng tadi dan mereka bersama-sama makan dengan mereka di tempat itu. Ya. Dan setelah itu ayat yang ke-44 Tuhan mengatakan, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Alkitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Akhirnya terbukalah pikiran mereka bahwa yang ada di tengah-tengah mereka ini adalah benar-benar Tuhan Yesus yang selama ini mereka ikuti, yang selama ini bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan Yesus dimanapun mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke, di sini juga dikatakan Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada para muridnya. Di dalam 46 katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ya, ini kelihatan sekali ya bahwa Tuhan Yesus tidak jemu-jemu mengingatkan muridnya. Seperti mungkin orang tua kita atau gembala kita mengingatkan kita yang kadang lupa. Lupa apa? Bahwa karya Tuhan hadir di dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Bahkan mereka pun lupa akan firman bahwa seorang Mesias harus disiksa, harus menderita dan mati dan akhirnya dibangkitkan hari ketiga. Anak-anak bisa bayangkan seandainya murid Tuhan Yesus ya yang tadi 12 dikurangin 1 ingat akan firman Tuhan sebelumnya. Mereka mungkin akan semuanya duduk manis, diam di depan kuburan Tuhan Yesus. Kita tunggu yuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tetapi murid Tuhan Yesus pun bisa lupa bahwa hari ketiga yang bangkit adalah Mesias itu. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, ayo kita punya tugas di dunia ini. Bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terlebih lagi adalah yang keempat, bahwa bukti Yesus adalah hidup, kenaikan dia ke surga. Disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Dan mungkin ratusan ribuan orang yang lain yang melihat Tuhan naik ke surga. Secara tatap mata langsung, bukan gambar visual atau foto atau apapun, tidak. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh berangkat ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Bagi anak-anak semua, bagi papa mama semua, kakek nenek di rumah, bagi saya, bagi semuanya yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Oke anak-anak, gampang kan? Jadi kalau ditanya orang, bohong, Tuhan Yesus itu bukan mati tapi dicuri jenazahnya. No, kasihan deh lu, kamu belum tahu ya. Bohong, yang naik ke surga itu bukan Tuhan Yesus tapi hantunya. Aduh, kasihan deh lo, belum tahu kebenaran firman. Nah, tugas anak-anak semua untuk menyampaikan itu kepada teman-teman, kepada siapapun kalian temui, bahwa aku loh punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang jadi juru selamat, dan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, dan menyiapkan tempat bagiku di surga. Oke, firman sore hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan jangan lupa tulis komen kalian tadi ya. Kita tunggu sampai dengan nanti malam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita doa syafaat bersama anak-anak.
Bu Dokter akan pimpin dalam doa. Kita semua lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari kita doa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami, Allah yang rela disalibkan untuk menebus dosa kami, dan Allah yang luar biasa karena Dia hidup dan memberi kedamaian bagi kami, memberikan bagi kami tempat di surga nanti. Kami boleh bersyukur Tuhan atas orang tua kami yang selama ini membimbing kami di rumah, menemani kami di rumah belajar firman Tuhan. Walaupun di saat ini kami tidak bisa berkumpul secara langsung bersama teman-teman, kami bersyukur punya orang tua yang memperhatikan kami dan mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang di sore hari ini belum bisa berkumpul bersama dengan kami, agar suatu saat nanti minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga boleh bersyukur Tuhan atas waktu panjang yang Tuhan izinkan bagi kami untuk belajar di rumah. Apapun yang terjadi kami percaya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Kau berkati kami yang masih harus belajar di rumah ataupun kami yang masih separuh-separuh belajar di sekolah ataupun yang sudah melakukan tatap muka di sekolah. Kiranya kasih setiamu Tuhan menyertai kami, kiranya penyertaan-Mu tidak pernah mengizinkan virus apapun mengganggu kami dan kesehatan kami. Kami juga boleh bersyukur Tuhan atas berkat yang diberikan hari lepas hari lewat orang tua kami, makanan yang kami nikmati membawa kesehatan bagi tubuh kami, minuman yang boleh kami icipi Tuhan membawa kekuatan bagi fisik kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang kami terima hari ini menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan semakin kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami juga serahkan kakak kami, adik-adik kami yang saat ini akan menjalani atau sedang menjalani ujian, baik itu secara daring ataupun ujian tatap muka Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga kecerdasan mereka akan semakin terpancar, kekuatan mereka untuk berhafal semakin terpancar, kekuatan mereka untuk mengingat semakin terpancar di dalam menyelesaikan soal-soal semuanya. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan ya. Kita siapkan dulu persembahannya. Persembahan silakan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah ada di orang tua masing-masing atau di papa dan juga mama kalian. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik kita bangkit berdiri ya supaya lebih semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Adik-adik, tidak terasa ya, ibadah kita sudah hampir selesai. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo Kak Dewi yang pimpin doa. Ayo adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan juga. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami hingga ibadah kami sore hari ini, dan kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di gereja kami GKRI. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan yang sudah Engkau berikan. Kami telah bersukacita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kami melanjutkan setiap aktivitas kami dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya di channel YouTube GKRI Mojorejo hari Minggu jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.